pembelajaran sebelumnya kita belajar tentang ide pokok, maka pada pembelajaran ini kita belajar tentang simpulan. Apakah itu simpulan? Simpulan adalah ikhtisar akhir dari keseluruhan isi teks. Langkah-langkah menulis simpulan adalah: 1. Bacalah teks secara keseluruhan. Yang kedua, temukan ide pokok atau informasi penting dari setiap paragraf. Dan yang terakhir, hubungkan ide pokok atau informasi penting menjadi satu kalimat atau pernyataan akhir. Pencemaran akan semakin berbahaya jika sudah ada di dalam tubuh kita, seperti di dalam darah atau rambut. Jika terus-menerus terkumpul di tubuh, maka proses pertumbuhan dan perkembangan akan terganggu. Selain itu, pembentukan tulang, perkembangan otak, dan saraf pun akan terganggu. Ide pokok dari paragraf tersebut adalah dampak pencemaran yang masuk ke tubuh. Dari ide pokok tersebut dapat kita buat pertanyaan untuk dijadikan simpulan. Pertanyaannya adalah: apa dampak dari pencemaran yang masuk ke tubuh kita? Simpulannya adalah: dampak pencemaran yang masuk ke tubuh adalah mengganggu pembentukan tulang, perkembangan otak, dan saraf. Selanjutnya, kalian dapat berlatih untuk mencari simpulan teks dari ide pokok dengan membaca teks yang terdapat di buku paket Bu Pena halaman 17. Sekarang kita belajar tentang penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Bunyi sila ketiga Pancasila adalah Persatuan Indonesia. Contoh penerapan sila ketiga Pancasila: 1. Kerjasama membersihkan lingkungan. 2. Merawat tanaman bersama keluarga. Sekarang kita bisa menyelesaikan latihan. Ayo berlatih di halaman 18. Nomor 1. Apa bunyi sila ketiga Pancasila? Bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Jelaskan makna yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila. Makna yang terkandung adalah suatu usaha menuju persatuan rakyat dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia juga mengakui dan menghargai sepenuhnya keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. 2. Amatilah gambar berikut. Apa tujuan kegiatan tersebut? Tujuannya adalah supaya daerah pantai tidak terjadi abrasi atau erosi pantai. Apakah kegiatan tersebut sudah sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila? Ya, karena mereka bekerja sama untuk kepentingan bangsa. Bagaimana sikapmu jika dirimu diajak untuk melakukan kegiatan tersebut? Melakukan dengan senang hati. Pembelajaran 5. Pemanfaatan kondisi geografis negara Asia Tenggara. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari dataran rendah yang luas. Dataran rendah yang luas dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Contoh hasil pertanian adalah padi, sayur, dan palawija. Contoh hasil perkebunan adalah karet, rotan, dan kelapa sawit. Contoh hasil pertambangan adalah minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Selain wilayah daratan, Indonesia mempunyai wilayah perairan yang dimanfaatkan untuk diambil ikannya, rumput laut, dan garam, serta sebagai tempat pariwisata. 2. Malaysia.
Sebagian kondisi geografis Malaysia adalah hutan yang luas. Hasil hutan seperti kayu menjadi komoditas ekspor. Sepanjang pantai barat dari Perak hingga Negeri Sembilan dimanfaatkan sebagai lahan pertambangan, seperti kilang minyak di Kuala Terengganu dan timah di Perak. Malaysia juga memiliki perkebunan luas yang menghasilkan karet dan kelapa sawit. Hal ini membuat Malaysia menjadi penghasil karet terbesar di dunia. 3. Singapura. Kondisi geografis Singapura menyebabkan negara tersebut tidak memiliki banyak sumber daya alam. Usaha pertanian dilakukan secara hidroponik, akan tetapi beberapa wilayah dimanfaatkan sebagai lahan peternakan unggas. Sebagian besar penduduk Singapura bermata pencaharian di bidang jasa dan industri. 4. Thailand. Kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang Sungai Chao Phraya. Hasil pertanian terbesar adalah padi. Bahkan Thailand dijuluki sebagai lumbung padi utama di Asia Tenggara. Selain hasil pertanian, ada pula hasil pertambangan seperti timah, timbel, seng, dan mangan yang banyak dijumpai di sepenanjung Thailand. Sungai Mekong dan Chao Phraya, Selat Malaka, dan Teluk Siam dimanfaatkan penduduk untuk kegiatan penangkapan ikan. 5. Filipina. Masyarakat memanfaatkan dataran rendah sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Hasil pertaniannya antara lain jagung, padi, ketela pohon, tebu, dan tembakau. Hasil perkebunannya antara lain karet, kelapa, dan kayu merupakan komoditas ekspor terbesar Filipina. Kondisi geografis di wilayah Luzon dimanfaatkan sebagai pertambangan emas. 6. Laos. Dataran rendah Vientiane dimanfaatkan sebagai lahan pertanian padi, jagung, dan tembakau. Sumber perikanan Laos terpusat di Sungai Mekong yang menghasilkan ikan karper dan ikan perch. 7. Brunei Darussalam. Sebagian besar bentang alam Brunei menyimpan minyak bumi dan gas alam yang menyumbang 40% pendapatan negara. Minyak bumi dan gas alam terbesar di wilayah Miri dan Kuala Belair. Dataran rendah dimanfaatkan penduduk sebagai lahan pertanian yang menghasilkan padi, kelapa, lada, dan buah-buahan. 8. Myanmar. Beberapa wilayah di Myanmar menghasilkan sumber daya alam yang beragam, seperti lembah Sungai Sitang menghasilkan tembakau, Plato San menghasilkan teh, dan sayuran banyak dihasilkan di pantai Arakan Yoma. Wilayah Tenasserim dimanfaatkan untuk wilayah pertambangan yang menghasilkan timah. 9. Vietnam. Kota Ho Chi Minh yang berada di dataran rendah menjadi pusat industri utama di Vietnam. Industri yang berkembang di Vietnam antara lain industri pengolahan makanan, penggilingan padi, dan tekstil. Sebagian dataran rendah juga dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang menghasilkan buah, sayuran, jagung, ubi jalar, dan kopi. Hutan utama di Vietnam menghasilkan kayu jati dan rotan sebagai bahan baku mebel. 10. Kamboja. Kamboja memiliki Danau Tonle Sap yang merupakan penghasil ikan tawar utama di kawasan Asia Tenggara. Daerah di sekitar Sungai Mekong dan Danau Tonle Sap sangat subur sehingga dimanfaatkan penduduk untuk pertanian padi, umbi-umbian,
jagung, dan buncis. Ada pula hasil perkebunan seperti tembakau dan karet. Kalian bisa menyelesaikan Ayo Berlatih di halaman 20. Bahan keras adalah bahan yang bersifat keras dan sulit dibentuk. Contohnya, batu, kayu jati, dan marmer. Bahan lunak adalah bahan yang mudah dibentuk. Contoh bahan lunak adalah tanah liat, lilin, sabun, dan plastisin. Alat-alat untuk membuat patung dari bahan lunak adalah butsir, meja putar, dan cetakan. Sedangkan alat-alat untuk membuat patung dari bahan keras adalah palu, pahat, dan amplas.